Bab 5, Ruang Baca. Pada akhirnya, mereka tuh dihukum di ruangan yang kecil, tapi dihiasi jendela yang melengkung, menghadap langit-langit, sehingga memungkinkan cahaya indahnya itu masuk ke dalam. Bukannya menjalani hukuman, dengan cara menyalin beberapa tulisan untuk buku pelajaran, Putri Anin malah menggambar semaunya sendiri. Terus, di sini, Kunpin cuma bisa meliriknya dan mengingatkan bahwa kalau Bibi Padmika tahu, dia akan marah lagi dan menambah hukumannya. Kalau kata Putri Andin mah, ngapain sih harus repot-repot nyalin dari buku? Padahal kan ini buku sama semua isinya. Nanti kalau Bibi Padmika mau dengerin, biar Putri Andin deh yang bacain. Hal kayak gini nih yang bikin Kunpin terus menghela napas dan semakin berpikir kalau memang Putri Andin tuh keras kepala banget. Sulit banget buat ngalahin dia. Saat dilihat-lihat, ternyata Putri Andin itu menggambar Kunpin. Sementara Kunpin tidak terima karena apa yang digambar Putri Andin tidak sesuai dengan dirinya. Putri Andin kembali menggodanya. Kalau dia tetap tidak mau mengerjakan apa yang Bibi Padmika perintahkan. Dia malah menggambar ulang wajah Kunpin agar sesuai dengan orang aslinya. Udah kepalang kesel, Kunpin cuma bisa pasrah dan menatap marah. Lakukan saja sesukamu, Anin. Setelah mendengar kata-kata Kunpin, Putri Anin terus berbicara sambil tertawa. Kunpin terus-menerus menghela napas, dan kemudian berbalik untuk berkonsentrasi menyalin buku teksnya. Ia merasa lega ketika tawa Putri Anin sudah mereda. Ya, dilihat-lihat anak yang keras kepala itu bisa sadar dan kembali mulai menyalin beberapa buku pelajaran. Tidak lama dari itu, Kunpin, Putri Anin mengganggunya lagi. Ya, coba lihat aku. Ya, gimana Kunpin gak terheran-heran ya? Udahlah guys, aku gak bisa jelasin banyak-banyak di sini karena isinya gambar-gambar Putri Anin yang absurd banget. Dia terus-terusan aja gambar wajah Kunpin sedemikian rupa. Sampai suatu ketika, dia menunjukkan gambar yang membuat Kunpin ini marah. Gambar yang Putri Anin buat kali ini sangat memalukan. Dia menggambar Kunpin sebagai wanita berkepala besar, berpayudara besar, dan berlengan serta kakinya lemas. Tanpa menyerah, Putri Anin lanjut menggambar lagi. Jelas-jelas Kunpin merasa kesal guys. Kali ini wajah dia tuh cemberut. Dia udah nyerah karena gak bisa mengendalikan Putri Anin. Dia bilang kalau Putri Anin menggambarnya lagi, dia akan marah. Tapi, tidak kehabisan ide, Putri Anin malah tertawa menggambar sesuatu yang lain, terus-menerus mencoret-coret dan menyenandungkan lagu-lagu Natal, karena ia adalah gadis yang tidak pernah menderita. Kunpin merasa dirinya sakit kepala dibuat oleh Putri Anin. Dia terus bilang, udah gak mau lagi lihat Putri Anin. Tampaknya hukuman bibinya adalah menempatkan dia dan Putri Anin di sebuah ruangan kecil yang paling menyiksa. Bahkan sikap Putri Anin yang random banget justru bikin Kunpin terus-menerus semakin melihat ke arahnya. Hai, Putri Anin tersenyum di sudut bibirnya. Kamu bilang kamu tidak memperhatikan aku. Kenapa kamu terus-menerus menatapku? Sial, kegep dah tuh Kunpin. Diam-diam memperhatikan Putri Anin. Putri Anin itu mulai mengganggu konsentrasi Kunpin lagi. Seolah-olah dia diutus dari surga untuk mengganggu penyalinan buku pelajarannya. Kunpin, sekali lagi Putri Anin meletakkan buku gambar itu di dekat Kunpin. Pada saat mengamati gambarnya dengan seksama, ternyata Putri Anin menggambar sebuah rumah impian. Seakan berdamai dengan Putri Anin, kali ini Kunpin tidak bisa menahan senyum sedikit pun, karena melihat wajahnya yang begitu menggemaskan. Jadi Putri Anin itu guys, menggambar sebuah rumah kecil impiannya, yang berbeda jauh dari istana. Sampai Kunpin itu bertanya, kenapa dia mau tinggal di rumah kecil begitu. Saat keduanya terdiam, sambil memperhatikan gambarnya, Putri Anin mengatakan bahwa dia akan merasa nyaman di sana. Kalau Putri Anin benar-benar bisa memiliki rumah impiannya sendiri, dia pengen Kunpin tinggal bersamanya. Kunpin tidak mengucapkan sepatah kata apapun setelah mendengarnya. Dia terus-menerus menulis dengan tangannya yang berkeringat dan hati yang berdebar. Lama-lama, Putri Anin ngantuk berat nih guys. Lalu dia tertidur. Hati Kunpin juga sudah tenang. Kunpin belum pernah melihat Putri Anin tidur sebelumnya. Jadi, dia dengan serius menopang dan melihat pemandangan langka di depannya. Udahlah, mati tuh segala bentuk kecantikan Putri Anin. Dia tersenyum tanpa alasan dan menopang Putri Anin. Dan akhirnya dia juga kembali menyalin buku teks sebagaimana mestinya. Ngomong-ngomong, kemana perginya Prik ya?